Selamat malam Bapak dan Ibu serta teman-teman saudara yang saya kasih sekalian. Saya Adam dari wilayah Kolose. Saya ingin menjelaskan tentang hukum kasih. Apa itu hukum kasih sebenarnya? Hukum kasih itu adalah intisari dari 10 firman Tuhan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Ya. Hukum yang pertama itu adalah dengarlah bangsa Israel. Allah itu kasih, Allah itu esa. Kasihilah sesamamu. Hukum yang utama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih kuat daripada hukum kedua ini. Ini adalah hukum dari yang melandasi hukum kasih. Oke, sahabat Tuhan Yesus. Jadi kita kali ini akan membahas kenapa Tuhan Yesus mengajarkan hukum kasih sebagai landasan pedoman dari kehidupan manusia. Yang pertama itu ada Tuhan Yesus mengajarkan hukum kasih kepada bangsa Israel dalam kehidupan sehari-hari agar melaksanakan kehidupan dengan baik, dengan saling mengasihi sesama, baik sesama bangsa Israel maupun bangsa-bangsa lain. Tidak ada perbedaan di sini. Dan yang berlandaskan kasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kembali kepada bangsa Israel tentang kitab nabi-nabi dan hukum Taurat dengan penekanan kembali hukum kasih. Itu yang paling penting. Tuhan Yesus mengajarkan hukum kasih sebagai pedoman hidup bagi manusia dan orang percaya. Jadi, sobat Kristus semuanya, hukum kasih itu terbagi menjadi dua, vertikal dan horizontal. Yang pertama itu hukum kita mengasihi Tuhan, dan yang kedua itu hukum kita mengasihi sesama. Jadi kita akan membahas ini dari yang kita dalam mengasihi Tuhan. Sebagaimana yang dijelaskan di Alkitab, hukum kasih itu terbagi menjadi dua. Yang tadi yaitu kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Yang pertama, hukum kasih terhadap Tuhan itu kita itu mengasihi Tuhan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita mengasihi Tuhan jadi mengasihi kita, tetapi karena Tuhan telah mengasihi kita terlebih dahulu. Maka dari itu kita sebagai orang percaya wajib sadar dan bagaimana hubungan timbal balik kita atas keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita dengan mengasihi Tuhan. Dan yang kedua adalah hukum kasih kita terhadap sesama manusia, dengan bagaimana kita mengasihi sesama tanpa harus pandang bulu, tanpa melihat kasta, agama, suku, dan budaya. Bagaimana kita mengasihi sesama sebagai manusia, kita kan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendirian, harus saling berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Maka dengan itu hukum kasih sangat mendasari dari hukum kasih ini. Enggak gitu. Dan yang terakhir adalah apakah artinya pada kedua hukum itu tergantung pada hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, dari pertanyaan tadi, maka kita akan simak visualisasi berikut. Bagaimana sahabat Kristus sekalian, sudah jelas dengan hukum kasih? Sekian dari penjelasan saya tentang hukum kasih, kiranya bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Ya, saya Adam dari wilayah Kolose mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Salam.